Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Rizkiatur Rahmah. Untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama yaitu definisi dan deskripsi laporan. Definisi laporan. Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Laporan yang akan dituliskan ada dua bentuk, yaitu pengertian laporan secara umum dan pengertian laporan secara khusus. Laporan secara umum dapat diartikan sebagai uraian yang disampaikan atau dilaporkan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Adapun pengertian secara khusus yaitu suatu hal yang dilaporkan dalam kegiatan kedinasan, yakni hasil dari kegiatan yang diserahkan anak buah kepada pimpinannya yang punya wewenang menerima, mengoreksi, dan menilai. Yang kedua yaitu deskripsi laporan. Deskripsi laporan adalah bagian dari laporan yang bersifat penjelasan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode, dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan. Deskripsi laporan biasanya terdapat pada bagian pendahuluan laporan dan berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang isi laporan kepada pembaca. Laporan adalah bentuk komunikasi tertulis yang menyajikan informasi hasil suatu kegiatan, penelitian, atau pengamatan secara sistem dan objektif. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atau accountability merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam lingkup yang sempit, pertanggungjawaban mencakup antara lain yaitu 1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan, yang kedua itu tanggung jawab sosial kepada stakeholder, yang ketiga tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum. Sedangkan ruang lingkup pertanggungjawab dalam arti luas meliputi yang pertama tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, yang kedua tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga tanggung jawab sosial kepada organisasi atau instansi. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tingkatan pertanggungjawaban. Dalam konteks pertanggungjawaban, setiap lembaga berkewajiban mempunyai atau menyampaikan laporan kinerja tertulis periodik dan melembaga, di mana pelaporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan capaian kerja lembaga dalam suatu tahun, anggaran dikaitkan proses pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun beberapa tingkatan pertanggungjawaban di sini diantaranya yaitu meliputi manajer puncak atau top manager, yang kedua manajer menengah atau middle manager, yang ketiga manajer uni pertama yaitu first line manager. Untuk pembahasan yang keempat yaitu karakteristik pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan hal yang penting dalam setiap tindakan ataupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu institusi. Pertanggungjawaban memiliki karakteristik yang meliput beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, relevansi, yang kedua mudah untuk dipahami, yang ketiga dapat dibandingkan, yang keempat tepat waktu, yang kelima keandalan, yang keenam lengkap, yang ketujuh komparabilitas, yang kedelapan netral, yang kelima konsisten. Untuk pembahasan yang kelima yaitu prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari hasil kerja institusi harus dapat memperhatikan beberapa prinsip yang meliputi 1. Prinsip lingkungan pertanggungjawaban, yang kedua prinsip prioritas, yang ketiga prinsip manfaat. Pembahasan yang keenam yaitu komponen laporan sebagai pertanggungjawaban.
Penyampaian kondisi strategis yang cukup pada hal-hal berikut, yaitu deskripsi secara ringkas dan latar belakang suatu institusi yang realistis, hal-hal yang dianggap urgent untuk disampaikan, terutama yang strategis dan unik. Yang kedua yaitu penyampaian tentang strategis. Indikator-indikator hasil kerja harus disertai dengan deskripsinya agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil kerja yang dicapai. Mungkin hanya itu dari pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang dari materi kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.